Oke, record ya. Ya, dipercaya oleh masyarakat dan maupun para investor secara luas. Yang mereka mempercayai bahwa saham teknologi itu tidak memiliki batas, ya, melalui peningkatan penjualan, keuntungan maupun produktivitas. Oke, perusahaan teknologi sekali lagi tanpa batas ya, penjualannya, keuntungannya, produktivitasnya nggak ada batas. Selain itu, perusahaan teknologi juga tidak terpengaruh pada indikator ekonomi, suku bunga, segala macam inflasi itu tidak berpengaruh. Kuat sekali ya perkembangannya. Kemudian hanya memerlukan prospek perusahaan itu jauh-jauh lebih penting daripada keuntungannya. Ya, karena prospek ke depan akan menciptakan pangsa pasar atau kenaikan dari penjualan itu secara eksponensial. Ya, sekarang sudah mulai berkembang, kedepannya akan semakin cepat, ya, seiring dengan perkembangan maupun populasi. Populasi tidak mungkin tidak ada angka kelahiran, sehingga produk dari teknologi, ya, kebutuhan itu adalah tanpa batas. Ya, selain itu juga, apalagi siapa yang menikmati menguasai pasar duluan, dialah yang menikmati keuntungan dalam jangka panjang. Ya, dia mempercayai monopoli siapa yang rebut pasar duluan, dialah yang dapat keuntungan besar di masa yang akan datang. Jadi lomba-lomba para teknologi ini untuk merebut pasar pertama kali supaya namanya diingat gitu. Ya. Selain itu juga ya, saham teknologi ini berbeda dari yang dulu-dulu. Namanya teknologi, suatu hal yang baru, belum pernah ada. Ya, sesuatu yang baru itu tentu berbeda dari yang lama seperti itu. Jadi kali ini pasti akan lebih baik daripada yang dulu-dulu. Ya, statement ini seperti itu. Kita lihat ulang satu persatu, ya, satu persatu ya. Ini prinsip yang dipegang oleh jutaan investor, 6 prinsip ini. Ketika mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam saham teknologi. Mungkin seperti DCII ya, harga 420 sampai 50.000 lebih. BMMX dari harga 200-an, ya, naik sampai sekarang masih di angka 3 ribuan. Ya. Nah, mereka yang menikmati hasil itu mempercayai bahwa teknologi ini memiliki 6 prinsip ini, sehingga mereka berbeda daripada saham-saham lainnya. Kita mulai dari yang pertama lagi. Ya, seperti yang saya cerita tadi ya, semuanya cerita setengah jam dulu. Ini baru 15 menit nih, masih panjang ceritanya ya. Oke. Ya, tapi kalau ada yang mau bertanya setelah selesai cerita ya, biar satu-satu selesai dulu ya. Nah, yang pertama adalah saham teknologi tidak memiliki batasan peningkatan baik pendapatan, penjualan, produktivitas. Karena produk yang dihasilkan oleh teknologi itu tanpa batas. Kalimat ini benar-benar persuasif ya. Kalau kita tinjau-tinjau, sulit juga ditentang karena unsur kebenarannya ada. Benar. Ya, kita bisa lihat pertumbuhan sektor teknologi dari sisi pendapatan dan penjualan tidak dapat disangkal, melampaui pertumbuhan jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Ya, perusahaan teknologi sering disebut juga perusahaan ekonomi baru. Mereka memberi kategori seperti itu karena perusahaan besar ekonomi baru itu bisa menghasilkan penjualan peningkatan double hingga triple digit. Bayangin, 10 sampai ratusan persen peningkatannya. Dibandingkan perusahaan besar ekonomi lama, sektor yang non-teknologi, ya, rata-rata hanya bisa menghasilkan single digit. Ya, secara rata-rata ya, bukan satu-satu. Mungkin ada beberapa yang bisa menghasilkan 10 sampai 50, 100%, tapi itu sangat jarang sekali. Rata-rata hanya single digit, ya, di bawah 10%. 10%-nya udah susah gitu. Ya. Kemudian para analis pun ya menyebutkan kenaikan harga saham teknologi itu adalah sebuah kewajaran atau hal yang wajar. Karena pertumbuhan pendapatannya sangat-sangat mengagumkan.
Benar ya? Peningkatannya jauh lebih tinggi. Jadi wajar saja kalau dia dihargai tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan per dari teknologi pasti lebih tinggi daripada per industri sektor lain. Istilahnya seperti itu ya. Bagi yang belum tahu PER itu apa? PER itu ada price earning. Perbandingan antara harga dengan pendapatan per saham dari perusahaan. Seperti itu. Ya. Price bagi earning. Itulah PER. Faktanya memang benar. Perusahaan teknologi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tetapi bukan berarti perusahaan ini tidak memiliki batasan. Ya, pertumbuhan saham teknologi jauh-jauh lebih cepat, ya, seperti sesuatu yang sempurna tanpa cacat, harganya pun melambung tinggi. Tapi satu saja kesalahan atau kelalaian atau ketidakpuasan dari sebuah estimasi, baik itu penjualan, pendapatan, dan produktivitas saja, akan langsung membuat saham ini terjatuh sangat-sangat dalam. Ya, karena orang sudah menganggap dia sempurna, naik terus ya, kayak orang landasan terbang, katanya, fly, siap berangkat terbang, siap gitu ya, udah terbang, lupa daratan kan, terakhir habis dari BBM-nya akhirnya turun juga kan, nah itu seperti itulah kiasannya ya. Jadi orang melihat ya, di mana orang melihat bahwa sudut pandang ya, ada kesalahan saja sahamnya udah jatuh. Ketika jatuh, orang-orang mulai mengingat lagi sejarah dari saham teknologi yang lebih nyata, yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, ya, akan dibahas nanti, ya, di poin kedua. Ya, kemudian kesimpulannya adalah tidak peduli seberapa baiknya perusahaan tersebut, saya ulangi, tidak peduli seberapa baiknya perusahaan tersebut, mereka tidak akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi yang serupa dengan pertumbuhan ketika perusahaan tersebut masih sangat-sangat kecil. Ya, dia tidak bisa mempertahankan pertumbuhan yang serupa ketika dia kecil dengan dia sudah besar. Ya, contoh ketika contohnya nanti ya. Sorry, nanti nggak seru ya. Masuk poin nomor 2 baru bisa si contoh nanti. Contohnya tahan dulu ya. Perusahaan teknologi juga tidak tergantung atau kebal terhadap indikator ekonomi maupun suku bunga. Ya, karena permintaan mereka sangat-sangat besar sehingga dia dapat bertumbuh melalui puncak maupun lembah dari siklus ekonomi yang lama. Kalau siklus ekonomi lama kan naik turun, kalau bagi orang ini naik terbang terus nggak ada turunnya, lupa daratan sekali lagi ya. Oke, pembicaranya akan tetap kuat, tetapi tidak sekuat harapan dari investor yang terlalu optimis. Ya, benarkah begitu? Ya, teknologi termasuk bisnis siklikal. Dia memiliki siklus produk. Ya, penjualan dan keuntungan meningkat dan jatuh berdasarkan ekonomi secara keseluruhan. Cuma ada bedanya. Bedanya apa? Siklus dari produk teknologi itu ada terjadi pergeseran, ya, terjadi pergeseran level teknologi. Semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin nyaman. Ya, seperti itu. Jadi pergeseran siklusnya bukan produknya berubah-ubah gitu, naik turun, tapi teknologinya makin lama makin canggih, makin bagus. Itulah ada yang namanya masa revolusi teknologi. Saya kasih ini baru contoh, ya. Contohnya semua saya keluarkan sekarang. Di tahun 1980, pertama kali ada konverter analog konversi ke digital, atau biasa kita sebut dengan personal komputer. Komputer pertama kali dibuat, semua orang nggak ada komputer. Ya, pas ada komputer, perusahaan itu masih kecil. Gampang nggak kira-kira jual PC atau komputernya? Coba saya lihat, cek. Gampang nggak kira-kira orang yang mau jual PC awal-awal? Ya. Di laptop bidding bisa tahu? Bang, kita termasuk ekonomi baru, itu nanti ya, belum kita bahas ya. Gampang, ya gampang karena belum ada yang lain daripada yang lain. Menghitung tuh cepat gitu ya, orang menganggap ya, nggak perlu susah-susah lagi.
nggak perlu pakai sempoa, tapi langsung hitung keluar langsung ya ketika perubahan itu. Kemudian mobile phone ya, mobile phone. Ketika sudah mulai ini, orang dulu nggak bisa telepon-teleponan, tiba-tiba bisa telepon. Kira-kira gampang nggak jualnya itu ketika sudah dikenal sama masyarakat? Gampang banget ya. Handphone, gampang sekali dia jual ketika awal-awal orang belum punya handphone. Internet, ini apalagi internet ya. Siapa yang tidak punya internet dulu ya? Awal-awal nggak ada yang punya. Lama-lama udah punya. Sekarang siapa sih yang nggak punya internet? Saya mau tanya, siapa sih yang belum punya internet? Kedepannya siapa sih yang masih belum punya internet? Pertumbuhan internet itu dibandingkan populasi lebih tinggi mana? Tentu awal-awal lebih tinggi pertumbuhan internet daripada populasi. Jadi kedepannya siapa sih yang nggak ada internet? Kemudian pertanyaan satu lagi, dulu ketika menciptakan produk pertama kali, perusahaan itu menang, nggak ada saingan. Nah, makin lama orang sudah mempelajarinya, ya orang bisa membuat teknologi yang sama, muncullah yang namanya persaingan. Nah, pertanyaannya adalah ketika internet sudah maju, apakah yang menguasai pasar internet itu hanya satu perusahaan? Tentu tidak, ya. Sudah mulai berbagi. Itulah namanya persaingan pasar, ya. Jadi jangan lupa, ya. DCII data center. Pemain data center itu siapa aja? Harus ditahu juga pesaingnya, gitu. DMMX, marketing advertising. Apa cuma dia yang bisa? Yang lain bisa nggak kira-kira? Bisa juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sosial media tahun 2000, Facebook, ya. YouTuber, ya. Dulu orang masih sedikit, gampang. Kalau sekarang, lebih susah tentunya ya. Itulah contoh revolusi dari teknologi. Ya. Nah, ada contoh penjualan PC di tahun 1990, ya para analis, itu IBM, Microsoft, Apple naik sahamnya itu kenceng banget. Ya. Orang sudah mengira penjualan PC itu akan tinggi, personal komputer. Ya, karena muncul Microsoft 2000, ekonomi Eropa baru pulih, terus ada peluncuran chip Intel Pentium 4. Jadi seharusnya penjualan PC meningkat, ya. Tetapi tiba-tiba satu demi satu perusahaan personal komputer sendiri mengejutkan para investor. Ya, para investor berharap pertumbuhan yang tinggi karena mereka berpikir belum ada PC selama ini berkembangnya pesat. Berarti ke depannya akan pesat. Sementara perusahaan menilai pembelian itu sudah mulai lemah gitu. Ya, persaingan pun kuat. Ya, jadi permintaannya benar-benar sangat-sangat sedikit gitu di waktu itu, ya. Nah, jadi ketika dibukukan penjualan itu ternyata menurun, ya, para analis itu kaget, ya, para investor pun kaget ya. Mereka pun mulai, ternyata permintaan merupakan hal yang serius dan sulit diukur. Sekarang, bisnis komputer bukan lagi bisnis yang eksponensial naik terus, tapi udah mulai menjadi bisnis siklus. Jadi para investor, ya, sebaiknya menjual personal saham-saham yang berhubungan dengan personal komputer. Karena fundamental perusahaan tersebut, sektor itu, sudah mulai memburuk. Karena banyak persaingan juga, ya. Income-nya nggak seperti ketika dia merajalela, nggak ada saingan ya. Nah, sama juga waktu itu terjadi kenaikan suku bunga. Perusahaan-perusahaan yang memasok teknologi permintaannya tetap kuat, ya, mengakibatkan para analis melihat bahwa saham teknologi itu tidak terpengaruh ekonomi seakan-akan. Tetapi ada hal yang terlupa. Yang terlupa itu adalah para pelanggan teknologi tersebut, ya, mereka terpengaruh suku bunga. Hasilnya apa? Pemasoknya lah yang menderita. Kenapa? Karena walaupun permintaannya itu awalnya tinggi karena mereka tergerus dengan suku bunga, perusahaan-perusahaan mulai membatasi, ya, pembelian teknologi mereka seperti PC dan lain-lain. Mereka hemat, mengurangi jatah teknologi karena itu komplementer bagi perusahaan, yang penting bisnis intinya dulu. Nah, ketika itu terjadi, maka penjualannya akan menjadi turun. Malah parahnya adalah para pelanggan yang lama dikasih
dikasih kredit sama perusahaan teknologi itu, ya mereka jadi terdapat kredit macet, ya karena dikurangi jatahnya oleh si pembeli, ya itulah yang terjadi. Jadi kredit macet yang diberikan kepada pelanggannya yang menjadi masalah, karena pelanggannya salah satunya ada yang mungkin terpengaruh suku bunga, akhirnya default atau bangkrut ya. Ini menjadi sebuah bahaya bagi saham teknologi akibat suku bunga. Walaupun sebenarnya perusahaan tersebut minim bunga, nggak ada, tapi pelanggannya yang ada. Itu yang masalah. Oke? Nah, komponen ketiga adalah prospek perusahaan lebih penting daripada penghasilannya. Setuju nggak di sini? Prospek teknologi itu lebih penting daripada penghasilannya. Kira-kira setuju nggak? Member sini. Prospek lebih penting daripada profit. Setuju? Waduh. Oke, setuju ya? Oke, ada dulu seorang analis di Merrill Lynch ya, terkenal banget sampai sekarang, namanya Henry Brockett ya. Dia mengungkapkan bahwa ini ya, profit is number one ya, betul ya. Dia mengungkapkan bahwa terjadi sebuah kasus di Yahoo ya. Siapa yang nggak tahu Yahoo? Search engine nomor 1 dahulu sebelum ada Google ya. Sekarang Google udah jadi nomor 1 untuk search engine ya. Nah, dia melihat kenaikan saham Yahoo sebagai search engine ini sangat cepat sekali. Di tahun 98 pada akhirnya itu dia memutuskan untuk membeli. Di tahun 2000 dia melihat bahwa pembeli saham Yahoo itu adalah sebuah kesalahan. Ya, kalau di tahun 98 ke bawah itu bagus. Di tahun 2000 itu sudah tidak. Kenapa? Karena dia sudah dihargai 500 kali lipat dari proyeksi keuntungan tahun 2000. Ya, PER-nya udah 500 waktu itu. Ya, resikonya sebenarnya bukan masalah gimana, tapi potensi keuntungan yang besar itu jadi hilang ketika sudah dihargai sangat tinggi menurut dia. Ya, investor khawatir pertumbuhan pendapatan Yahoo melambat dan sahamnya terakhir pun turun 68% sejak tertingginya. Ya, itulah yang terjadi dengan saham Yahoo ya. Karena orang melihat pendapatannya turun, orang kecewa, akhirnya setelah naik tinggi dia turunnya 68%. Lumayan ya. Kalau 100 juta tinggal 30-an juta ya. Tapi bukan cuma Yahoo, masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Ini yang mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan itu yang paling penting itu bukan dari prospeknya, tapi dari keuntungan yang bisa dia bertumbuh ya. Ini selalu sama. Pre-market Inc, kalau ada orang tahu, itu adalah sebuah yang mengoperasikan lelang secara online. Pertama kali baru ada. Ya, mereka go public pertama juga. Jadi ada perusahaan Goldman Sachs ya, mungkin pada udah tahu ya. Kalau trader pasti kenalnya Goldman Sachs ya. Ya. Mereka mengatakan bahwa harga itu akan naik ya. Setelah 6 bulan ya, waktu itu akan naik, mereka sudah beli, harganya pun naik jadi 217 dari 48 ya. Kemudian dia mengatakan 12 bulan lagi, karena dia beli nih, dia mau buang barang ya, namanya orang beli kan, mau buang barang. 12 bulan lagi sahamnya akan naik ke 300 sampai 400 estimasinya. Kenapa begitu? Dia kasih bukti risetnya. Bukti risetnya adalah free market itu bisa menangani 5% dari lelang global. Itu nilainya itu 5 triliun dolar. Banyak banget ya. 5 miliar berarti ya, triliun. 5 miliar dolar. Sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat hasilnya, itu dia bisa menciptakan keuntungan sangat-sangat besar. Ya. Akan tetapi, ya ketika dia memprospek seperti itu, banyak pelanggan-pelanggan lelangnya itu, maupun suppliernya itu, mereka berkumpul. Mereka bentuk konsorsium, ya, aku sering beli barang kalian daripada kita harus lewat free market, mendingan kita buat sendiri deh pengadaan online-nya, bikin IT sendiri, pembelian kita besar, ngapain kita kasih fee besar-besar buat perusahaan lelang. Nah, mereka mengadakan konsorsium pengadaan online, ya. Terjadilah sebuah konsorsium antar pelanggan dan suppliernya, sehingga free marketing ya gagal mencetak pendapatan sesuai dengan prediksi.
dan sangat parah. Akhirnya, ya, di 2 bulan kemudian, pre-marketing sahamnya jatuh sebesar 81%. Ya, berarti langsung tinggal 20% ya, 1/5. Ya, jadi ini yang menyebabkan bahwa kunci dari sebuah bahaya dari teknologi itu ada di persaingan. Ya, persaingan dan relasi itu memegang komponen yang penting. Ya. Nah, kemudian yang keempat, pertumbuhan teknologi eksponensial sudah dimulai dan kedepannya pertumbuhannya akan semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Pertumbuhan internet saat ini memang sangat mempengaruhi pasar saham, ya. Kedepannya juga seperti itu. Misalnya dulu kalau internet pertama kali, tapi kalau sekarang kira-kira masih bagus nggak internet bisnis? Udah enggak ya? Nah, jadi teknologi ya, ketika dulu orang menciptakan rame-rame punya internet, perusahaan memakai teknologi internet. Makin lama perusahaan mau membudgetkan teknologi internet itu udah berubah. Dari mereka pakai langganan, mereka mulai buat website sendiri, mengurangi biaya otomatis ya, menghadapi persaingan. Ngipus ke iklan, kemudian promosinya udah lewat dari fix mereka, website mereka sendiri. Jadi itu menghemat biaya iklannya perusahaan. Jadi makin lama perusahaan mulai bergeser teknologinya. Dari dulu butuhnya internet, butuhnya bikin website, ya, butuhnya jaringan. Lama-lama sudah nggak begitu butuh karena udah mulai murah, menghemat. Bikin relasi network jaringan sendiri, otomatis lebih menghemat lagi. Nah, ketika investor melihat bahwa perkembangan teknologi itu akan tumbuh terus, padahal tiba-tiba kecewa gitu ya, itu bisa jadi turun saham itu. Dan ketika itu, ya, itu bisa turunnya parah. Contoh Amazon.com, siapa yang nggak tahu, itu pernah turun sampai 75%, ya. Ketika melihat exponential growth-nya itu ternyata meleset, gitu ya. Nah, eVillage Inc. pernah turun, E-Trade Group 81, Amazon 75, eVillage pernah turun 98% dari rekor tertingginya. Berarti kalau punya 100 juta tinggal 2 juta. Ngeri ya. Nah, makanya prospek memang penting, tapi lebih penting profit. Exponential growth itu awal-awal mungkin ya, tapi kalau ketika perusahaan besar itu belum tentu bisa ya. Memang saham teknologi tetap tinggi pertumbuhannya, tapi bukan berarti ya lebih tinggi lagi ekspektasi investor, itu menyebabkan jadi kecewa gitu ya. Oke, kemudian monopoli menciptakan keunggulan tak terkalahkan. Ya, ini semuanya unsur-unsur ini kan memang siapa yang nggak tahu monopoli, tapi ternyata kenyataannya berkata lain. Kenapa begitu? Ya, kira-kira pertumbuhan internet dan digital itu kan tumbuh eksponensial di permulaan. Di masa depan terus bertumbuh semakin cepat tanpa batas. Itu statement orang ketika internet zaman dahulu. Tapi kalau sekarang kita lihat, masih ada berapa perusahaan sih yang mengusahakan bisnis internet? Udah banyak ya. Tapi toh kenyataannya pahit-pahitnya itu tidak bisa menciptakan monopoli perusahaan itu. Kenapa? Ya, perlu kita sadari, kalau terjadi monopoli, maka pemerintahan akan lebih berhati-hati dan menciptakan kekuatan anti monopoli. Ya, itu biasanya orang yang kalau pernah nonton Iron Man, pernah ya Iron Man 2 ya. Ya, ketika si Stark kan menciptakan Iron Man di yang pertama, yang kedua kan dia dilarang sama pemerintah untuk membuka teknologinya. Ya, sama dengan dunia nyata ya, bahwa ketika ada perusahaan mendekati monopoli, otomatis pemerintahan takut ya. Jadi dia akan menciptakan sebuah kebijakan supaya perusahaan yang lain tidak monopoli. Jadi kekuatan dari perusahaan itu nggak dominan banget gitu ya, nggak cuma di satu. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman, ternyata monopoli akan terjadi yang namanya persaingan pasar juga, gitu. Ya. Nah, ada contoh lainnya yaitu kalau kita lihat Gojek, ya, Gojek sudah berubah dari dulu ya. Ya, dia kenapa? Dia mulai takut ya, koneksi dan hubungan mutualisme itu menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan dan mengurangi kekuatan monopoli. Ya,
Misalnya nih, ada perusahaan yang lebih bagus, tapi saya kenal sama si B. B ini kenalan dia apa? Atau mungkin istri misalnya, atau gebetan. Tentu pakai barang yang disarankan oleh orang yang kita kenal dekat. Nah, itu contohnya ya. Jadi Gojek itu sudah berkembang. Dulu, awal-awal, Gojek itu menampilkan toko yang kita beli itu nomor teleponnya. Drivernya pun dikasih nomornya. Sekarang sudah disandikan ya, jadi nggak bisa lihat langsung. Itu dia mulai mencegah ada namanya pemotongan jalur. Nah, seperti itu. Ya, kalau enggak nanti langsung beli sama orangnya, antar atau apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga prinsip yang keenam. Kali ini beda daripada yang selamanya. Ini sangat persuasif sekali ya kalimat ini ya. Karena makna di dalamnya memang ada unsur kebenaran ketika itu terjadi. Ya, siapa sih kita jarang ya ada fenomena seperti internet, handphone, ya, jaringan komputer, ya, Facebook, sosial, itu kan suatu langka istilahnya ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa tetap ada namanya persaingan ya melalui revolusi ya namanya revolusi akan terus berkembang dan berkembang. Ya, ini ada contoh lagi Radio Corporation kehilangan 98% daripada nilainya. Oke, kesimpulan dari 6 ini adalah pertumbuhan sektor teknologi memang sangat bagus, tapi bukan berarti tanpa batas. Perusahaan teknologi sekalipun tidak akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi mereka tidak dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi serupa dengan ketika mereka masih kecil ya. Teknologi pun memiliki siklus produk yang pendek karena harus berubah dari teknologi ke teknologi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Kemudian permintaan produk akan layanan teknologi meskipun sangat kuat bukan berarti tanpa batas. Ya. Monopoli pada akhirnya harus menghadapi persaingan pasar. Kekuatan koneksi maupun hubungan relasi itu yang mutualisme dalam bisnis itu sangat kuat ya, melebihi teknologi sendiri gitu. Persaingan atau muncul pesaing baru merupakan ancaman yang paling bahaya bagi industri teknologi. Ya. Terus muncul sebuah pertanyaan, kenapa Apple, Microsoft, Facebook, dan Google bisa bertahan? Coba, ada yang bisa kasih jawabannya? Kenapa sih Apple, Microsoft, Facebook, dan Google bisa bertahan? Mereka saham teknologi, kenapa mereka bisa bertahan? Naik terus sampai sekarang. Banyak pengguna, benar. Inovasi, benar. Inovasi, saya mau tanya, memang benar inovasi, tapi semua perusahaan juga ada inovasi. Apa bedanya mereka dengan pesaingannya mereka? Mereka merangkul saingan. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari lebih rinci lagi, intinya adalah persaingan ya dan koneksi maupun relasi. Facebook, Google, Apple, Microsoft, mereka membuat ekosistem sendiri, lingkungan sendiri, saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling ketergantungan. Itu yang membuat mereka itu kuat. Ya, mereka menciptakan ekosistem itu mereka sendiri gitu. Itulah kenapa mereka bisa bertahan. Ya. Jadi semua member-member atau pelanggannya itu memang memiliki ketergantungan terhadap produknya mereka. Mereka buat sampai seperti itu. Ya, contoh Apple sama Microsoft kan udah pasti beda kan segmennya kan. Ya, seperti itulah. Jadi mereka ada komunitas mereka sendiri yang mengakibatkan mereka bisa memimpin. Oke, terus bagaimana dengan DCII dan DMMX ya? Ya, kita masuk ke saham teknologi pilihan dari kita-kita semua ya. Nah, yang perlu diketahui sekarang adalah DCII dulu kita mulai ya. DCII ini bisnisnya apa sih? Dia berbisnis yang namanya data center ya. Nah, data center itu adalah sebuah pusat data ya. Isinya itu ada rak-rak, ada komputer ya. Kemudian ada sistem pendingin, ada UPS dan lain-lain. Ya. Bagi yang belum tahu, DCII ini hampir 95% ya, kurang lebih lah ya. Itu bisnisnya namanya colocation, penempatan rak
maintenance truck, server dan komputer seperti itu. Ya, bisnisnya DCII ya. Nah, kurasa saya skip aja ya. Tier 1, 2, 3, 4. DCII ini ada tier 4 ya. Tier tertinggi dalam data center. Bedanya itu ada dari sistem infrastruktur ya, ada dari sistem downtime. Downtime yang terkecil itu otomatis tier 4. Tier 4 ini paling mahal ya. Istilahnya seperti itu, tapi saya skip karena waktu lihat juga udah mulai malam ya. Udah 8:15, oke. Jadi saya skip aja untuk bisnis data centernya. Kita coba kita baca lagi PUBEX ya. Coba saya ulang, saya share yang lain dulu ya. Kita mulai membaca PUBEX, Public Expose dari DCII. Nah ya. DCII dia memiliki tema di tahun 2021. Jujur saya sangat senang sekali perusahaan yang menciptakan public expose maupun annual report yang memiliki judul ya, itu berarti memperlihatkan mereka memiliki visi dalam penyampaian materi kepada para investornya. Dan DCII sekarang itu memiliki tema membangun infrastruktur ekonomi digital. Yang berarti mereka memang lagi fokus untuk bangun tempat untuk rak dan servernya mereka ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kita bisa lihat dari ekonomi internet ya. Data center itu berkembangnya cukup pesat. Prediksinya akan meningkat dengan CAGR 23%. Ya, itu dari 124 miliar dolar, tinggi banget ya. Ini industri ekonomi digital ya di Indonesia. Kemudian ada tinjauan pusat data ya atau data center ya. Di mana di sini ada angka yang penting bagi kita semua yang perlu kita lihat ya, yaitu di poin nomor 3 ini terdapat estimasi pertumbuhan rata-rata tahunan dari tahun 2020 sampai 2025. DCII yakin pertumbuhan mereka meningkat sebesar 32%. Ini adalah asumsi dari mereka, melihat dari tren pasar ya. Walaupun di sini 23%, tapi 23% ini data center memiliki peningkatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ekonomi digitalnya, makanya persentasenya lebih tinggi. Ya. Nah, di sini juga ada tulisan bahwa DCII memiliki zero downtime. Ya, ada teknologi zero downtime. Tapi saya nggak mau jelasin terlalu rinci. Kalau mau bingung nanti boleh tanya ya. Ya, zero downtime ini istilahnya ada tidak ada downtime. Kemudian ada juga namanya DCII menguasai 51% pasar data center colocation. Ya, kalau dilihat dari megawattnya mungkin benar. Tapi jujur ya, bagi saya kurang mempercayai data ini. Ya, menguasai 51% dari data center se-Indonesia itu menurut saya mungkin bisa jadi kalau yang luar-luar itu hanya dihitung eksternal. Tapi kalau internal seperti Telkom Sigma, GTN, dan lain-lain, saya tidak yakin dia menguasai 51%. Karena terdapat data bahwa industri data center sendiri, ini nilainya itu di tahun 2020 itu mencapai 22 triliun. Ya, kalau kita lihat pendapatannya DCII kan nggak sampai 11 triliun gitu loh. Ya, berarti itu hanya asumsi menurut Google itu semua termasuk pemakaian internal. Kalau pemakaian eksternal saja, mungkin saja itu benar ya. Nah, ini di sini terdapat bahwa dia ingin SLA-nya tetap 100%, kemudian dia bangun daerah mau kapasitas menuju 300 megawatt ke depannya di luas 8,5 hektar. Ini ada penghargaan ya yang diterima perusahaan. Nah, kemudian DCII meluncurkan gedung barunya, ya dia memimpin pasar colocation. Menurut dia ya, tapi kalau saya baca lagi menurut Google maupun Modern, itu pemimpin pasar yang sebenarnya itu Telkom Sigma. Tapi Telkom Sigma mungkin pakainya internal ya, mungkin ada termasuknya internal.
PT Indo Internet perusahaan AMA sepertinya. Oh, beda ya. PT Indo Internet itu EJ ya. Beda ya. Beda dengan DCI ya. Saya rasa beda ya. Ya. Oke. Pertumbuhan keuangan prospek data center DCI dibandingkan dengan Telkom saat ini sedang membangun DC. Untuk pertanyaan nanti mungkin ya. Ya, kita suguhkan public expose-nya dulu ya. Nah, pertumbuhan keuangan yang sangat kuat. Ini kita bisa lihat bahwa CAGR-nya memang tinggi. Ya, sama seperti cerita tadi bahwa memang perusahaan teknologi itu memiliki pertumbuhan yang tinggi. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Kita lihat laba bersihnya lucu ya. Laba bersihnya ini 37%, tapi ini 21%, tapi grafiknya gini. Nah, kita sebagai analis, kita jangan cuma lihat grafik ya, tapi kita perlu lihat isi dalamnya. Ya, persentasenya ini 37 harusnya kan lebih tinggi. Tapi kalau kita cek laporan keuangan, ya, laba operasionalnya memang sebenarnya adalah di bawah sini. Dia memang naik ya. Itu secara laba operasional kalau kita baca data keuangannya ya. Dia ada pendapatan lain-lain yang menyebabkan nilainya tinggi. Tapi kalau mengenai laba usaha memang marginnya bagus ya kalau untuk DCII. Dia elastis. Yang maksudnya elastis, peningkatan pendapatan, laba bersihnya naiknya lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan. Di mana ini adalah bagus ya untuk perusahaan ini. Oke, kemudian di sini kita bisa baca bahwa ini memang kenaikannya luar biasa juga meningkatnya ya. Di sini juga sama peningkatannya, laba marginnya meningkat luar biasa naiknya. Ya, tapi lihat juga angkanya 23%, 28% ya. Sebenarnya kadang-kadang ada angka yang naiknya nggak terlalu banyak, tapi kelihatannya secara grafik itu tinggi. Ya. Nah, ini strategi dari perusahaan untuk menghadapi pandemi ya, pemain data center baru maupun sosial ya, ke government dan lain-lain. Ya. Nah, sekian saja dari DCII ya. Oke, sebelum saya mulai ini masuk ke DMMX, melalui public expose ini, kira-kira ada yang mau tanya nggak sebelum saya masuk ke DMMX? Sebentar, saya kalau untuk data center mungkin nanti ya, di Q&A mungkin. Untuk pelajaran sampai public expose dulu, ada nggak yang mau tanya? Karena nggak ada yang tanya, ya. Karena nggak ada yang tanya, saya lanjut dulu lah ya. Posisi 8/20. Cara tahu data yang disajikan itu benar bagaimana? Ya, data itu kita sih sebenarnya nggak bisa kita bilang cara mengetahuinya benar atau tidak, karena setiap seperti data market research ini biasanya kita tahu dari riset data sih. Contohnya kayak tadi dia bilang dia 51% bisnis data center ya, colocation dia ngomongnya. Tapi kita cek data colocation sendiri ada berapa pangsa pasarnya kira-kira. Kalau kita lihat data center itu sampai 20-an triliun. Masa sih untuk data center colocation itu DCI bisa menguasai 51%? Sementara ya, Telkom Sigma melalui Telkomsel itu adalah pemain nomor 1 di data center. Mungkin nggak kira-kira DCI ini bisa menguasai pangsa pasar data center di atas Telkom Sigma? Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya. Belum lagi saingannya itu ya, ada namanya Amazon, Alibaba, Google, ada GTN. GTN Dipo lumayan besar ya. GTN, NTT. Ya. Jadi itu kalau kita baca berita, kita gali, kita bisa tahu bahwa kemungkinan 51% ini kita mempertanyakan. Mungkin bisa jadi penjualan keluar. Telkom itu pasti yang mendominasi penjualannya ya Telkom sendiri ya, tentunya. Ya, data-data centernya Telkom tentu banyak dan penjualannya tinggi. Di mana-mana sudah ada Telkomsel ya. Itu, jadi seperti itulah kita mengetahui logis nggak kira-kira itu kayaknya dari nalar, dari berita, wawasan, intuisi, maupun dari kawan-kawan. Saya juga mengkonfirmasi ini kepada Pak David ya. Thank you untuk Pak David sama Cejani ya. Dia juga sama dengan saya bahwa kami tidak mempercayai penguasaan pangsa pasar DCII sebanyak 51%.
Itu sih. Jadi dari wawasan sih memang. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Pubex-nya DMMX dulu ya sebelum masuk ke laporan keuangan ya. Nah, kalau di DMMX kita langsung baca ke public expose-nya. Kenapa? Karena bisnisnya lebih dari satu. Kalau diterangin panjang juga gitu ya. Karena banyak. Ini ada sejarahnya, kita skip aja. Yang jelas dia ada code advertising infrastruktur ya. Mereka bisa apa bisa iklan ya melalui infrastruktur mereka dari papan-papan billboard gitu ya. Mereka bisa setting dari Android TV langsung ya. Misalnya Alfamart mengumumkan ada diskon ini, bisa langsung keluar Indomaret dan lain-lain ya. Ya, kliennya ada Indomaret, Circle K, Alfamidi. Ini klien-klien mereka ya. BCA, KFC, Yos Warga. Nah, jadi mereka memang bisnisnya banyak ya, ada trade marketing, ada games juga gitu ya. Ada kerjasama dengan Digirans ya. Rans ini perusahaan yang berpatungan antara DMMX sama Raffi Ahmad Nagita ya. Ya, siapa yang nggak kenal ya? 50 juta follower. Ya, ini juga ada ya, ada strategic blueprint ya. Nah, marketingnya lebih ke digital sama ada game juga ya. Nah, kemudian ada managed service dari Indomaret, Alfamart, dari Billboard dan lain-lain. Ada infrastruktur. Jadi mereka melayani semua solusi digital yang ada untuk maintenance dari Billboard dan lain-lain itu mereka layani gitu. Baik sistem posnya pun juga iya, marketplace-nya juga iya, ke warga-warga juga, ya penjualan kartu perbankan juga, ya e-money, ada games. Nah, seperti itulah DCII ya. DCII ini peningkatannya sangat pesat ya. Kenapa? Karena didukung juga oleh perusahaannya Raffi Ahmad ya. DMMX kok. Ya, DMMX ya. Ngomongnya DCII tadi ya, DMMX, sorry ya. Didukung oleh Rans ya. Rans itu maksudnya adalah perusahaan patungan dari Raffi Ahmad sama DMMX ya. Itu kenaikan site-nya luar biasa. Rans sendiri punya 19 juta follower. Sementara Raffi Ahmad Nagita 50 juta follower. Jadi ada 69, 19 sama 50. Ya, mereka bisa iklan dari sana, kerjasama mereka. Site-nya naik, SignX naik, ya, Billboard, trade marketing, ya, keuntungannya juga naik sangat pesat ya, net profitnya 93% ya. Hampir nggak punya utang ya mereka ya, net cash-nya surplus ya, termasuk perusahaan yang tidak punya utang, kecil atau utangnya sangat-sangat minim. Ya, net profitnya pun naiknya di sini sedikit ya, net profitnya naiknya sangat sedikit ya. Revenue naik 112, tapi net profitnya cuma naik 17%. Kenapa? Karena DMMX ini iklan ya, jadi otomatis marginnya pun nggak terlalu tinggi. Ya, marginnya pun nggak terlalu tinggi. Mereka bayar dari renovasinya, pembuatannya, include semua maintenance, barang-barang dan bahan-bahannya mereka yang sediakan. Jadi memang profitnya nggak setinggi peningkatan dari revenue-nya. Ya. Cuma dari tahun ke tahun yang disayangkan adalah net profit-nya itu naiknya lebih kecil ya. Tapi nanti saya sajikan ketika di laporan keuangan akan nampak nanti, ya. Oke, kita mulai masuk ke sebelum saya masuk ke laporan keuangan, ada yang mau tanya nggak kira-kira untuk bisnisnya dulu deh, DCII sama DMMX. Nggak ada ya? 825 juga. Kita lanjut ya. Kita bisa lihat dari data annual, data tahunan ya. Kalau kita baca di sini, ya, DMMX kompetitornya banyak, ya. Tapi semua yang perusahaan iklan sih lebih tepatnya sih, sama
ya otomatis follower-follower lain lah. Semua yang berhubungan dengan iklan, lebih ke periklanan ya. Ya, maupun sistem pos. Dia multi solution sih. Perusahaan-perusahaan IT yang menawarkan solusi dalam maintenance dari iklan dan lain-lain maupun perangkat pos itu menjadi saingannya di MMX sih. Mungkin kayak Moka Pos ya, lebih ke retail, dia kan lebih ke corporate, nah kayak gitu-gitulah persaingan seperti itu. Sistem pos lebih. Oke, kita lanjut ya, DCII. DCII ini kita bisa lihat aset lancarnya naik cukup lumayan ya. Uang kasnya pun naik ya. Total asetnya naiknya cukup signifikan, hampir 50%. Ya. Utangnya pun naik ya. Utangnya naik lebih kenceng, tapi jumlahnya naiknya lebih kecil karena ekuitasnya naik ya. Ekuitasnya naiknya pun lumayan, 20-an ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nampak ya. Kita bisa lihat di sini penjualannya meningkatnya drastis ya. Nah, tapi penjualannya naiknya drastis, laba usahanya naik lebih drastis lagi. 311 ya. Laba tahun berjalannya naik. Di sini nggak ada penghasilan lain-lain, nggak terlalu ada. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat laba tahun berjalan naiknya hampir 70%-an ya. Jauh lebih tinggi daripada kenaikan revenue. Ya, arus kasnya pun kita bisa lihat bahwa perusahaan ini masih meningkatkan capex yang tinggi atau investasi. Berarti perusahaan ini mau bertumbuh lebih jauh lagi di masa yang akan datang. Siklus produknya masih growing, ya. Pertumbuhannya akan luar biasa karena capexnya tinggi. Ya. Oke, untuk DCII yang paling penting kita grab itu adalah ini. Keuntungannya 1 tahun Rp90 di tahun 2020. Oke? Nangkap ya, 2020 90. Angka ini adalah angka DCII tahun 2020. Ya. Perusahaan ini mentargetkan tadi CAGR 32% selama 5 tahun. Valuasinya kita hitung nanti ya, lebih ke angka. Tapi sementara kita terima dulu seperti itu. Oke, sedangkan DMMX tahun 2020 kita bisa lihat ya, dia memiliki total aset lancar yang menurun makin dikit ya. Total asetnya meningkat ya, karena aset tetapnya naiknya drastis ya. Dia belanja banyak sih aset tetap di tahun ini. Meningkatnya jauh. Oke. Utangnya pun naik ya, hampir 2 kalinya, tapi ekuitasnya masih utangnya naik 3 kali lipat total utangnya naik ya. Hampir ya, 30 jadi 115. Hampir 3 kali. Ekuitasnya naik sangat kecil sekali. Berarti perusahaan ini memang untung, tapi untungnya tipis banget ya. 5 miliar. Oke. Pendapatannya memang double. Berarti perusahaan ini memang mau bertumbuh ya. Laba kotornya pun meningkat ya. Beban pokok pendapatan ini naiknya drastis banget. Tapi kalau kita lihat HPP-nya sangat-sangat naik tinggi. Ya, makanya laba kotornya nggak balance lagi kenaikannya dibandingkan dengan pendapatannya. Ya, naiknya lebih kecil istilahnya. Apalagi laba bersih. Laba bersih naiknya lebih sedikit lagi, cuma 2 kali ya. Di sini kan hampir naiknya 1,5. Naiknya 1 di sini ya. Berarti ini 250%, ini cuma 100%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa labanya ini adalah Rp4,4. Kenapa sahamnya keuntungannya kan naik nih dari 16 ke 31 karena perusahaannya baru IPO, itu nggak masalah ya. Yang jelas angkanya adalah 4,4 di sini ya untuk DMMX di tahun 2020. Nah, bagaimana dengan perjalanan di tahun ini? Kita lihat DCII. Dalam setengah tahun, aset lancar yang ketika tahun 2020 ke sekarang, ini akhir tahun ya, asetnya, ini sudah meningkat 50% lagi. Baru setengah tahun udah naik 50%.
total asetnya naiknya 10%, nggak terlalu banyak. Ya, tapi udah termasuk di atas, dia bisa berarti mendekati 20% kalau dia bisa setahun ya. Liabilitasnya tetap asetnya naik. Mantap ya. Ekuitasnya pun naik. Naiknya pun cukup lumayan lah ya, 10%-an. Oke, kita lihat pendapatannya di sini naiknya nggak terlalu banyak, hanya sedikit, tapi keuntungannya naiknya drastis. Karena beban pokok pendapatannya berkurang. Cukup bagus ya di sini ya, datanya ya. Laba tahun berjalannya adalah 110. Ya, saya ulangi, tadi akhir tahun posisi 90, ya. Sekarang labanya itu sudah mencapai 110, baru setengah tahun. Berarti prediksinya di angka 220. Berarti naiknya 1 kali lebih ya untuk DMMX ya. Sorry, 46. Bukan, ini laba tahun berjalan. Lupa ya. Konversinya 46, sorry. 46 berarti naiknya 10%-an ya. Sorry, naik 10%. Kok ini bukannya di DCII ya? DCII ini. Ya, DCII ini. DCII setengah tahun naik 45 ke 46 berarti. Tahun lalu dia 40 awalnya, tapi 46. Naik 15%-an kalau dari 40. Oke, harus di sini ini nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya. Biasa aja. Tapi yang kita lihat adalah capeknya tetap tinggi dibandingkan operation. Berarti siklusnya adalah pertumbuhan. Perusahaan ini mau maju lebih dan lebih lagi. Untuk DCI ya. Nah, kemudian untuk DMMX. Kalau bagi yang nggak gitu ngerti ini, mungkin bisa ikut nanti ya. Bisa ikut nanti di pelajaran fundamental yang awal ya, dasar ya. Karena kalau pelajari sekarang juga nampaknya nggak terkejar waktu. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini DMMX perlu kita perhatikan ya, ada yang seru ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia kan 600 naik ke 683, di sini nggak terlalu, total asetnya naik 128. DMMX itu naiknya cukup lumayan untuk aset. Utangnya naik kecil ya. Nah, ekuitasnya naiknya 100 lebih. Ya, kita bisa lihat di sini 684 ke 801. Berarti angkanya itu adalah 117 ya, kurang lebih ya. Nah, yang menarik di sini adalah pendapatannya naik 50%, nggak terlalu. Laba kotor naiknya cuma 5. Berarti kan naiknya dikit ya. Beban pokok pendapatannya naiknya jauh, gitu ya. Oke, laba usahanya hampir tetap, cuma naik sangat kecil sekali. Ya, laba usaha ini adalah laba yang dihasilkan dari usaha perusahaan, tidak dari laba di luar operasional. Perusahaan ini sudah membukukan pendapatan meningkat, tapi peningkatan pendapatan tidak disertai peningkatan laba usaha. Ini adalah berita yang sangat jelek sekali untuk DMMX ya. Nah, berita bagusnya adalah dia memiliki penghasilan lain-lain, yaitu laba investasi lainnya. Nah, ini yang seru. 105 miliar rupiah. Ini bukan jumlah angka yang kecil. Oke? Nah, semua orang rata-rata bertanya, apa sih untungnya DMMX ini? Kok bisa dia untung 105 miliar dari keuntungan lain-lain, bukan keuntungan dari usaha perusahaan. Nah, di sini kita bisa baca, dia tulisnya nomor 5. Ya, 5. Kalau kita baca nomor 5 di sini, ada ditulis investasi lainnya, merupakan surat berharga yang diperdagangkan berupa saham sebanyak 50 juta unit pada tanggal 30 Juni. Ya. Pada tanggal 30 Juni terdapat 105 yang dikonsolidasikan untuk tahun berakhir 2021. Ya, kan nggak ditulis sahamnya apa. Benar ya? Kalau kita baca kan nggak nampak di sini, benar nggak? Iya kok, benar.
Benar ya? Kan di sini nggak nampak Yes. kan? Nah, Sama kok. jadi serunya adalah keluarlah yang namanya sebuah surat. Ternyata perusahaan ini dia menuliskan loh, sahamnya adalah Tefas. Di sini nggak ada ya, Tefas nggak ada ya. Nah, kalau kita baca, dia ada seorang CNBC meliput bahwa dia cuan ratusan miliar dari saham. Saham apa sih? Saham rahasia apa yang dirahasiakan oleh perusahaan seperti itu ya? Nah, jawabannya adalah Tefas. Bentar ya. Hmm. Oh, sudah ya. Sorry. Nah, ini kan ada muncul surat nih dari CNBC, DMS cuma ratusan miliar nih dari saham rahasia gitu ya. Nah, dia jawab, berdasarkan periode itu 29, kok bisa gitu ya, 105 miliar. Perseroan telah memamerkan nama saham, ya, DMMS investasi adalah tidak benar. Pihak CNBC tidak pernah melakukan komunikasi. Ada poin 7A katanya ya, kode penempatan di perseroan laporan keuangan 7A, kode surat berharga terkait penempatan investasi pada Telefas Indonesia Tbk dengan kode saham TFAS. Nah, jadi kalau di sini kita ketik, kita ketik ya. Bentar ya. DMMX ya. Telefas. Ya. Cek lagi. Ini ditulis investasi lainnya di poin catatan 5. Ada Telefas Indonesia. Jadi dia sebenarnya nggak nulis, tapi tulisnya itu nggak ditulis di nomor 5. Ya. Kalau dia tulis di nomor 5 kan gampang kita cari, bener ya? Jadi perusahaan ini memang bikin heboh sih sebenarnya. Supaya dia marketing lah. Jadi dia lebih terkenal, banyak orang cari-cari tahu gitu ya. Nah, memang investasinya nilainya 800. Kita bisa lihat di sini. Ya. Rincian nama kode Tefas beli di tanggal 18 Maret 2021 50 juta 3% 800 rupiah. Harganya 40 miliar. Pertanyaannya adalah berapa harga Tefas hari ini? Tefas 7.625. Di tanggal 30 Juni itu 2.900. Berarti saham Tefas memiliki kenaikan upsize yang lebih banyak lagi nanti. Benar ya? Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Ya, mana? Nampak di sini belum ya? Loading ya. Dia beli Tefas 50 juta itu di harga 800. Kemudian 30 Juni tutup itu di harga 2.900. 145 miliar. Berarti dia cuan 105. Kalau Tefas hari ini penutupan 7.625, berarti sahamnya sudah ada 381 miliar. Berarti perusahaan ini masih memiliki penambahan sebesar 236 miliar. Akumulasinya, cuannya itu adalah 341 miliar. Jangan heran nanti di laporan Q3 akan ada penghasilan lainnya yang jauh lebih tinggi daripada di Q2. Jelas ya? Cukup jelas? Jelas kok. Yes. Yes ya. Nah, jadi dia ada kenaikan yang cukup banyak ya. Oke, di sana tadi sampai DMMX ya. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak sebelum saya masuk ke lain-lain? Saya belum membandingkan dua perusahaan ini ya, belum ya. Cek.
Lanjut, belum ya? Kalau belum, kita lanjut. Oke, lanjut. Oke. Oke, sebelum saya mulai membandingkan dua perusahaan ini, kita perlu lihat ada pair teknologi ya. Bisa lihat ya di sini. Ini ada saham teknologi ada 17 ya. Chatnya nggak nampak. Chatnya nggak nampak. MTDL masuk saham tekno nggak? Ini ada MTDL di sini ya. Yang tadi tanya bank digital masuk nggak? Bank otomatis masuk perbankan, jadi nggak masuk ke teknologi ya. Ini ada 17 perusahaan yang masuk ke IDX Tekno. Ya, di sini mungkin belum ada buka atau masuk nggak ya nanti, karena barusan IPO mungkin ya. Oke, di sini kita bisa lihat, kita cuma ngambil rata-rata pair yang positif ya, 11 saham yang memiliki laba ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling mahal itu adalah TECH. Dia dihargai di pair 6.800. Waduh, gila 6.800 tahun balik modal, bayangin. Oke, di mana DCII di 523, DMMX itu di angka 812 kali menurut laba di tahun 2020. Ya, oke, kita highlight lagi kembali. DCII memiliki EPS-nya itu, ini tak nongol ya, nggak tersier ya tadi. Sorry. Nggak tersier ya? Share ya? Oh ya, share. Oke. DCII tadi lambangnya kan 90, DMMX 4,4. CAGR dari DCII kita anggap sesuai yang manajemennya ngomong 32% ya. Kalau dikali itu angkanya jadi 360. DMMX dia tidak mengutarakan perkembangannya ke berapa. Jadi kita anggap dulu 23%. Walaupun kenaikannya bisa sampai 100% ya. Ya, bisa sampai 100%. Tapi kita anggap 23 dulu sesuai dengan ekonomi. Ya, ini multiplier ini adalah jumlah hasil dari angka terakhir dibagi angka dasar ya untuk mendapatkan angka ini. Tapi 4 kalinya ini 2,82 ya. Nah, harganya itu kalau sekarang kan DCII 47.000, DMMX 3.370. Berarti kalau kita ambil pair yang multiplier 2025 ya, dia memiliki pair 131, DMMX di angka 272 kali. Nah, kalau kita mau asumsi CAGR di sini 100% pun ya, pairnya itu baru posisi di angka 23. Tapi apa mungkin perusahaan ini memiliki CAGR 100 untuk labanya, bukan untuk revenue-nya loh. Sementara labanya sendiri tadi cuma naik sangat kecil gitu loh. Makanya kita tetap asumsinya hanya 23%. Ya. Nah, kalau kita ngomong mahal, kategori biasa kan per 25. Berarti ya harganya cocoknya di angka 9.000, ini 300. Ya. Kalau di 25 kali, itu kan untuk ekonomi yang lama ya. Sedang 5.000, ini 185, ini 61, ini 1802. Nah, ada juga sistem yang 10 tahun. Ya. Kalau dia per 25, berarti ini harga ini per 25 berarti dia harus income-nya itu 1.891 ya. Kalau di MMS berarti harus 134 ya, 134,8. Otomatis dia 21 kali daripada laba tahun 2020. Kalau dia 10 tahun, dia memiliki CAGR-nya itu di
35% maupun DMMX itu ada di angka 40% kalau dia mau mencapai harga sekarang. Mungkin nggak kira-kira 10 tahun lagi ya saham ini memiliki ya CAGR segitu selama 10 tahun berturut-turut. Kalau iya, baru dia pantas dihargai segitu. Ya, oke? Kayaknya tidak. Susah ya. Nah, ya. Makanya bisa dikatakan, ya kita nggak tahu sih, kemungkinan tetap ada, tapi kecil gitu. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa gitu. Sebenarnya saya memiliki laporan keuangan yang ditulis lengkap ya, cuman posisinya hari ini data saya korup, jadi saya nggak mungkin bosen juga lihat data sih. Karena ada persaingan, ya benar sekali ya, karena ada persaingan sih menyebabkan sulit. Oke, kita balik lagi ke slide ya. Oke, ini sudah. Saya mengucapkan special thanks buat Pak David dan Cejani serta Pak Alex Sukandar ya, yang sudah membantu saya menjadi narasumber untuk bahan dari presentasi hari ini ya, sharing presentasi. Bagi yang mau bertanya apapun, saya persilakan yang berhubungan dengan materi dulu. Kok Kris? Ya. Boleh tambahan nggak kok Kris? Apa tuh? Boleh dibikin itunya nggak kok antara DCI sama si DMMX itu dibikin semacam digital ekosistemnya. Jadi lebih enak untuk kayak menilai kan, karena kan kalau digital itu kan lebih ke arah data ya. Ya. Asetnya itu kan data ya. Ada bikin cuman dataku korup. Jadi misalkan kayak si DMMX itu kan digital ekosistemnya kan sama si NFCX, MCAS, terus si Saratoga. Jadi maksudnya mungkin di situ lebih kelihatan link-linknya gitu. Iya, bener tuh Lek tuh. Iya, Biar digital ya. ekosistemnya itu. Iya, kayak misalnya kan kayak si Buka sama si MTech, nanti sama si Goto juga. Itu kan lebih enak, lebih buat kita menilainya. Kalau si DCI kan selama ini kan baru tahunnya kan juga karena konglomerasi si Salim Group itu pun 2 bulan terakhir aja kan. Betul. Dibanding sama si DMMX ini yang digital ekosistemnya lebih kuat gitu. Benar. Mungkin itu akan lebih mudah kali menilainya. Iya, benar. Thanks masukannya. Thank you, Ko Kris. Ya, sebenarnya aku ada buat juga ya di Excel ya. Sebenarnya ada perhitungannya juga. Cuman dataku korup pagi. Jam 8, jam 9 langsung buyar. Coba recovery sampai siang nggak bisa juga. Akhirnya aku skipkan aja tadi untuk hitung-hitungan. Ada catatan aku di situ yang berhubungan dengan digital ekosistem tadi. Oh, semesta nggak mendukung kok. Nggak boleh ada yang tahu kali. Padahal tadi waktu Ko Kris lagi ngebalik-balik laporan keuangan itu ada MCAS juga tuh, kebaca kok. Karena 21% revenue-nya dia tuh dari MCAS, si MMX. Belum lagi kan si MCAS itu kan juga kerjasama masih cepat kan. Iya. Itu besar juga itu revenue-nya dari situ. Si cepat ini kan sebenarnya kan bukan digital juga, tapi kan karena logistik yang di era pandemi ini naik. Ya. Dengan Temas juga dia investasi karena itu dapat untung. Cuma posisinya saya agak kecewa sama DMMX sih. General revenue-nya itu dengan persentase keuntungannya tipis loh. Untuk kenaikannya di tahun kuartal 2 ini. Karena kan kalau kayak mereka gitu kan biasa infrastruktur di awal aja sih kok. Nanti di tahun berjalannya itu kan udah ada, tinggal maintain doang. Juga aku terima informasi kan, mereka itu sekarang lagi gencar billboard yang dihubungkan yang billboard itu. Cuman posisinya mungkin teknologi mereka nggak secanggih dengan yang global, yang sudah terkonek sama sistem POS. Mereka kan lebih ke line X-nya, tapi relasi mereka sih cukup kuat untuk ekosistem mereka sih, itu masih ada untungnya.
Tapi kalau untuk keluar nggak terlalu, strength-nya itu masih nggak terlalu lah. Ya dibanding sama DCI lebih nggak kuat lagi dia. Karena kan secara ya persaingannya juga nggak ada uniknya gitu, sama aja. Ya. Kalau DCII sebenarnya lebih parah lagi ya. Betul. Dia 51% itu sangat dipertanyakan. Sementara the big five dari The big five dari data center itu sendiri di dalamnya Telkom Sigma itu jauh lebih tinggi tuh. Sudah pasti market leader-nya itu Telkom Sigma. Bahkan menurut Moderna dan Google, pemain terbesarnya ya memang Telkom Sigma. Cuma kalau lihat dari kapasitas dari megawattnya, Telkom Sigma memang masih kalah dengan DCI. Tapi dari segi pemakaian data center revenue generated-nya, ya otomatis Telkom Sigma nomor 1. Karena mereka pakai dari Telkom sendiri kan, anak perusahaannya kan. Tadi ada yang bertanya deh pas awal-awal, bagaimana prospek data center DCII dibandingkan dengan Telkom ya, yang sedang membangun data center juga. Prospek data center harus diakui memang sangat bagus sih. Sangat bagus sekali. Ya, jadi memang peningkatannya pesat, tapi kita nggak tahu apa bisa sepesat dengan harga saham yang naiknya udah puluhan ribu persen gitu loh. Ya seperti data CAGR tadi, dia harus sampai 100 kali lebih itu 5 tahun CAGR 32 pun, PR-nya masih 100 loh. 100 tahun balik modal gitu. Yaitu kalau bagi orang fundamentalis sih udah mulai males ya. Belum lagi ditambah persaingan ke depannya itu seperti apa gitu loh. Kalau grup Lipo sendiri dari multipolar teknologi pun masih ada GTN, itu pun cukup gede juga. Nah, belum lagi nanti Google, Alibaba, Amazon, mereka sama-sama lagi bangun data center di Indonesia. Belum tahu kapan selesai, tapi lagi dibangun. Nah, jadi memang persaingan memegang komponen yang paling besar dari tantangan teknologi. Ya, yaitu capex-nya pun tinggi, ya, siklus produknya pendek, ya. Memang pemain teknologi ini menurut aku yang bisa memegang relasi koneksi mutualisme itulah yang bisa bertahan, yang menciptakan ekosistem sendiri. Nah, disitulah menangnya DMMX dibandingkan DCII. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Ya, tapi bukan berarti income generated-nya bisa sampai 800 kali ya PR-nya ya. Di repo DCII, saya belum ada dengar informasi DCII di repo sih. Yang ada dijual. Sebagian ya, kalau nggak salah. Ya, baik ke Salim, baik ke yang lain, dari direkturnya. Tapi kalau repo saya belum pernah dengar sih. Saya memiliki saham DMMS, TFAS, MCAS, MFCS, bahaya nggak? Tergantung tujuan masuknya ya. Kalau orang fundamentalis lebih tujuan, ketika membeli saham DMMX, saya membeli saham DMMX karena apa? Pertumbuhannya kah? Apa karena pernya berapa? Marketnya gimana? Asumsi saya seperti apa? Itu harus sudah ada. Kalau belum ada, ya kita berarti membeli kucing dalam karung juga. Ya kalau dari segi trading ya itu versi trading. Kalau dari segi fundamental otomatis DMMX memang dihargai sudah sangat premium. Ya, ditambah lagi kenaikan dari laba profitable-nya pun nggak terlalu gitu loh. Isu penggunaan energi yang besar pada bisnis data center apakah jadi isu? Saya rasa kalau untuk energi yang dipakai megawatt itu bukan suatu tantangan yang besar sih. Itu malah menjadi sebuah peluang untuk menyulitkan pesaing baru untuk masuk dalam pasar data center malah. Nggak sebesar mining crypto. Ya. Kalau crypto lain ya, lain divisi itu ya.
Yang penting saya mau tekankan di sini itu adalah saham-saham teknologi ini kita harus tahu dulu bahwa kalaupun resikonya otomatis ya, kalau pesaing baru satu itu yang paling parah. Baru itu teknologinya harus baru pula, perangkatnya harus baru gitu ya. Biaya maintenance-nya cukup tinggi karena umur dari teknologi itu kan, hardware-nya itu kan 3-5 tahun mereka wajib ganti. Karena mereka nggak mau sampai terjadi downtime. Walaupun biayanya ditanggung sama si yang nyewa ya, bukan pihak penyewa, tapi tetap aja data center ini biasanya hanya pemain-pemain yang level tinggi lah yang main kalau untuk PS4 ya. Nah, cuman yang DCII tidak pernah mau menyampaikan pelanggan mereka siapa, karena takut direbut juga kan, gitu. Dia pelanggannya memang ditutupi dia, siapa sih pelanggannya DCII itu rahasia. Karena takut juga kan nanti kompetitor nawarin ya. Oke, saham teknologi mungkin topiknya agak berat mungkin ya. Jadi yang nanya pun bingung-bingung kali ya. Kliennya Salim itu otomatis sih, karena Salim dia beli. Tapi Salim pun ada MTEK. Jangan lupa seberapa banyak yang diambil oleh DCII ya dibandingkan dengan MTEK. Nah, itu jadi sebuah tanda tanya balik. MTEK juga memiliki data center. Yellow masih banyak. Nah, memang banyak. Memang banyak ya, data center tuh banyak. Makanya saya tidak mempercayai pangsa pasar colocation itu dikuasai 50% oleh DCII. Termasuk Pak David ya, Pak David pun nggak percaya bahwa DCII menguasai 51% data center colocation dari DCII. Apakah ada peluang? Peluang sih akan tetap ada, ya. Cuma memungkinkan nggak bagi si perusahaan itu menciptakan ketergantungan, mutualisme maupun yang berkesinambungan membentuk sebuah ekosistem, ya, di mana mereka bisa saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menguntungkan. Kalau bisa, otomatis itu akan bertahan lama. Kalau bertahan lama, semakin lama semakin banyak, itu ya otomatis akan menjadi seperti Google dan Apple. Nah, tapi kalau mereka tidak bisa, ya itu menjadi sebuah pertanyaan. Persaingan itu bisa nggak menghebohkan? Sementara persaingan itu erat kaitannya dengan mutualisme dari hubungan relasi. Itu yang sering mengacaukan market share. Misalnya nanti muncul data center baru, di mana data center ini yang bangun tuh kawan saya udahlah lu ikut gua aja lah, gua kasih lu lebih murah misalnya. Nah, dan lebih menguntungkan kita, otomatis kita lihat, oh kita kenal juga orangnya, tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya memungkinkan nggak? Memungkinkan, cuma pertanyaannya adalah bisa nggak dia buat sebuah ekosistem saling ketergantungan itu gitu loh, dan saling mutualisme, nggak cuma ketergantungan tapi tidak mutualisme ya. Kalau sudah mutualisme atau koneksi relasi itu biasanya bertahan cukup lama sih. Menurut Pak Kris, apa bisa next DMX atau DCII? Kalau kita lihat sepak terjangnya, DMMX ini memiliki peluang kalau menurut saya untuk membuat ekosistem ya. Ya, karena ketergantungan mereka sebetulnya kayak Tefas, mereka mulai bangun ya, Encas dan lain-lain tuh memang mereka bikin ada saling membutuhkan, ada pasok, ada supply, ada demand ya, yang dimana saling memiliki mutualisme dari bisnis. Tapi kalau sampai sekarang sih DCII kayaknya masih memiliki power yang lemah sih.
Ya, dia hanya service excellence saja, 100% zero downtime. Tapi di luar itu dia mau buat lebih, saat ini belum ada yang membuat dia saling mutualisme itu masih dikit lah saya rasa. Makanya kalau kita lihat penjualan berelasi dari DCI itu kecil, lebih banyak third party atau pihak ketiga. Kok ini kan mau bikin ekosistem nih, yang grupnya itu ya, itu secara harafiah bikin ekosistem dalam bentuk fisiknya atau eh, beli jual sahamnya kok? Maksud saya adalah kan mau bisnis nih melalui Televast gitu ya. Kenapa si DMMX tuh beli sahamnya? Dia beli sahamnya itu sebenarnya untuk ikut menikmati keuntungan dari si Televast, karena jasa Televast itu dia pakai untuk distribusi barang-barangnya dia, sekaligus iklannya dia. Sementara si Televast itu kan ngangkut barang dia, otomatis dia sebagai supplier sekaligus sebagai konsumen. Pihak Televast pun merasa seperti itu. Ya, si DMMX ini sebagai konsumen sekaligus supplier. Jadi mereka memiliki ekosistem saling mutualisme gitu. Nah, itu yang dinamakan ya koneksi relasi saling menguntungkan, saling ketergantungan. Jadi kalau sudah kayak gitu kan si DMMX ini butuh Televast, ya. Dia juga dapat cuan dari Televast. Sementara si Televast ya, dia membutuhkan DMMX sekaligus dapat cuan dari DMMX gitu. Sebenarnya sih secara, ini kan kita lagi ngebahas secara fundamental ya kok ya. Dari fundamental kan kelihatan tuh sebenarnya. Kan nge-reviewnya kan Q1, Q2, Q3, Q4 bener apa enggak mereka memang berbisnis. Karena bisnis itu sekarang lebih sulit, lebih gampang naikin harga investasinya, yang notabene harga sahamnya. Mengakibatkan pendapatan lain-lain yang luar biasa tadi kok. Benar. Ya itu bisa-bisa aja sih, tapi kalau untuk jangka panjang ya, yang dia lihat si manajemennya sebelum membeli, dia sudah mengeluarkan paparan publik. Ada materinya bahwa mereka akan beli Televast sebelum tanggal 18 Maret. Jadi memang dia beli Televast itu karena dia menggunakan jasanya Televast. Jadi kalau dia menggunakan jasanya Televast, dia mau dapat untung dari Televast juga, dan Televast sendiri pun ya dia otomatis sebagai konsumen sekaligus supplier juga. Jadi memang mereka ada ketergantungan dari DMMX dan Televast. Televast ini perusahaan pengangkutan sebenarnya. Iya, dia udah ganti, Gus. Udah bukan di itu lagi komunikasi. Tadinya kan komunikasi. Dia pengangkutan. Jadi dia ngangkut barang maupun iklan barang-barang dari si DMMX. Iya, thank you kok. Paham. Banyak yang seperti itu sebenarnya sekarang ini di market. Ya, itu yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak sampai melihat sampai sana gitu. Biasanya harus analis sama wawasan, terus baca berita baru bisa ketahuan. Iya. Orang pikirnya Televast berarti telekomunikasi kan. Siapa yang sangka Televast itu ternyata angkutan? Tiba perusahaan teknologi di Indo masih ke barat ya Pak. Maksudnya ke barat. Banyak .com di negara barat dibangun tanpa ekosistem sehingga ambruk. Ya, karena membuat ekosistem itu nggak gampang ya. Harus benar-benar saling menguntungkan, itu lumayan sulit sih. Nggak gampang buatnya. Itu sih yang menyebabkan agak susah ya untuk mengembangkannya itu. Perusahaan-perusahaan yang bisa membangun ekosistem itu kan perusahaan-perusahaan yang luar biasa tuh biasanya. Nah, pertanyaannya BBK sendiri ada nggak ekosistemnya? Ayo.
Grup-grup kita sendiri semua ada nggak ekosistem bisnis kita sendiri, ada nggak ekosistem ketergantungannya? Tentu ada yang tidak. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, yang ada ketergantungan itu, mutualisme, biasanya pelanggannya repetisi ya, masuk bisa nongol, bisa masuk, bisa lebih banyak pengulangan, alias datang lagi, dan datang lagi, karena memang mereka butuh gitu. Mereka merasa kita untung, mereka untung, ya sama-sama membutuhkan gitu. Itu yang bisa bertahan lama. Gitu. Mungkin kita karena saham teknologi masih banyak nggak yang mau tanya? Kalau enggak, mungkin bebas kali ya, pertanyaan bebas. Udah tinggal 20 menit. Kepemilikan saham DMMS dimiliki NFCS, sementara MFCS dan TEPAS induk MCAS. Oke, mau lihat kepemilikan dari DMMFCX atau dari DMMX? Kita lihat yang DMMX dulu deh ya, untuk kepemilikan. Mana ya, bentar ya. Mana ya, biasa ada bentar ya. NFCX. DMMX ini punya ini. Entitas anaknya ada 5 ya. Ada DCE, DMI, DMI, DMMX, Sinergi, PT Mandiri. Itu adalah DMMX ya. Kalau NFCX, TEPAS induk MCAS. Sementara NFCX dan TEPAS induknya MCAS. Untuk kepemilikan mungkin lihatnya di LK aja ya. Kalau di sini kan nampaknya di sini cuma dari kepemilikan DMMX itu inilah posisi yang dia punya entitas anak. Ya. Tapi kalau mau tahu NFCX punya, bolehlah kita buka NFCX. Saya download dulu. Ada yang sudah tahu cara download LK? Kalau belum, mungkin bisa lihat ya. Mungkin ketik idx.co.id, ya, ada perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, ya, di tahun 2020 laporan tahunan NFCX. Oh, NFCX baru ya, belum ada laporan keuangan. Dua 2020-nya belum keluar ya. Kedua. Share ulang.
Kalau mau lihat NFCX punya anak. Nah, ini dia punya DMMX otomatis 29%. 29,3. Ya. Cara lihatnya yang seperti tadi ini. Kepemilikan. Nah, kalau kita mau mempelajari perusahaan holding ini memang butuh sesi khusus ya. Karena lebih susah sih kita untuk mendeteksi. Tapi yang kita terima laporan itu, laporan keuangan yang kita baca yang di atas ini, itu sudah mewakili semuanya ya. Ya, kalau laporan yang entitas induk atau pemilik itu sudah mewakili semua pendapatan. Ini kan banyak non pengendali. Non pengendali ini adalah catatan saham yang kepemilikannya di bawah 50%, yang bukan pengendali. Kalau dia di bawah 50% tapi pengendali tetap masuk entitas induk ya. Yang penting dia pengendali atau bukan. Kalau dia pengendali, ya dia masuk. Kalau dia bukan, ya nggak masuk. Kepentingan non pengendali ini non pengendali lah. Ya, biasanya di bawah 50%. Itu cara lihatnya. Tapi di sini lumayan banyak sih, jadi ya lebih ke perusahaan, kurang lebih kayak perusahaan investasi sih. Karena banyak sih. Ya. Oke, mungkin itu dimiliki NFCX, tapi ya nggak full ya. Atau pertanyaan bebas kali ya, pada bingung mau nanya apa, teknologi pusing semua. Itu sengaja Encas DMI punya. Nah, Encas. Ya, ada lagi? Akankah perkembangan saham teknologi bisa seperti bubble.com? Ya, kita ngomong bubble.com itu kan otomatis kan menggelembung tinggi banget ya perusahaan itu ya. Pertanyaan saya, DCI ini menurut kalian sudah termasuk bubble.com belum di 59.000 itu? Ya, ini tergantung view orang ya, seberapa tinggi lagi masih bisa dia naik. Atau saham TECH deh, teh, yang 6.800%. Nah, itu tetap bisa naik ya, bisa turun, tergantung tetap ujung-ujungnya adalah pasar ya, permintaan dan penawaran, kalau ada ya masih bisa naik. Dari segi fundamental, emiten tekno mana yang terbaik? Kalau menurut saya lebih suka teknologi yang betul-betul profitable. Ya, sebenarnya saya lumayan banyak singgung dulu itu, kalau tahun lalu sih, itu MTDL itu memang bagus itu, Metrodata. Perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamentalnya itu maksudnya adalah dia memiliki cukup kuat ya fundamentalnya, sekaligus perusahaan itu profitable. Dan kemudian kedepannya masih bisa growth ya. Contohnya ya seperti itu, MTDL, Metrodata, ya. Nah, kalau tanya sekarang dihargai berapa, MTDL sekarang tadi ada pair-nya nih. Pair-nya berapa ya? Pair Tekno. MTDL itu pernah dihargai pair apa? 10. Sekarang 17,56. Dia pernah dihargai pair 10 deh. 10 ke bawah malah. 800 atau 600 waktu itu. Sekarang 2.600. Ya, walaupun teknologi dia tetap bisa pairnya itu segitu ya, 15-an ke bawah, atau malah 10 ke bawah tetap bisa.
Jadi kalau 10 ke bawah mungkin cukup oke lah. MTDL, Pak Bambang punya ya, dia bilang yes. Ya MTDL cukup bagus ya untuk dari segi fundamental sih. Oke, mungkin jadi dari segi fundamental yang lain tidak ya, aku. Lebih tepatnya sih saya nggak memantau semua saham teknologi ya. Tapi yang masuk list saya dulu itu memang MTDL. MTDL yang masuk list saya cukup saya lirik waktu itu bagus sih. Bukan berarti yang lain nggak bagus sih, cuma orang fundamentalis kan biasanya nggak semua saham dilirik, dia minimal harus memiliki track record yang cukup oke gitu ya. Apalagi teknologi ini kan banyak saham baru sih daripada saham lama. Bagaimana dengan prospek MTech? Apakah masih terpengaruh dengan buka? Prospek dari MTech ini kita tetap bagus ya kalau untuk jangka panjang ya. Sementara Bukalapak sendiri saya nggak terlalu suka ya. Menurut saya Bukalapak ini gimana ya? Kalau kata orang segmen, tapi saya lebih suka tetap market leader untuk online marketing itu, untuk penjualan marketplace ya. Itu saya tetap lebih suka Shopee sama Tokopedia sih. Apalagi dengan sistem mereka bakal duit sih nggak terlalu ya kalau untuk buka ya. Tapi Bukalapak itu sendiri kan masih minus gitu loh. Makanya saya masih bingung Bukalapak itu apa bisa gitu. Shopee sendiri masih minus loh. Tokopedia kurasa kalau nggak salah sudah mulai mau surplus. Tokopedia. Kalau Shopee itu kalau Shopee memang si ownernya sendiri masih mau ekspansi. Dia lebih memilih prospecting lebih bagus daripada profitable. Tapi dia akui kalau dia mau profitable sekarang itu sebenarnya bisa untuk Shopee. Tapi dia masih mau ngincer market, maka dia masih ingin ngincar pertumbuhan yang lebih tinggi. HDIT, saya nggak mantau saham HDIT sih, jadi kurang tahu. Saham yang berhubungan dengan fintech, gimana prospeknya? Kembali lagi ke bisnis fintech maupun saham perbankan itu, dia profitable nggak kira-kira? Kalau dia profitable, ya itu saya oke. Tapi kalau kayak Bang Arto gitu ya, dengan valuasi setinggi itu, dengan profitable yang kecil atau bahkan merugi gitu ya, saya rasa menurut saya kurang sih. Jadi sebuah saham itu dinilai apakah perusahaan itu profitable apa tidak gitu loh. Karena kita berbisnis itu kita berbicara uang. Kita dapat uang berapa lama balik modal. Seperti itu sih. BBS saya kurang mantau sih kalau itu saham itu ya. Kalau Bang Jago, Bang Arto, ya saya lihat sih memang karena masuk tren topik ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin selesai kali ya. Si Caca masih ada? Atau siapa moderator? Masih kok. Oh, masih. Soalnya nampaknya masuk terus. Dari udah masuk aja. Iya, koneksinya lagi jelek. Oh, oke. Udah selesai kok. Thank you ya. Kalau nggak ada yang bertanya ya selesai lah, udah 9
20 Udah juga. lewat 20 menit malah. Kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Karena bingung nih nampaknya nih. Teknologi memang agak berat sih topiknya. Next time diulang lagi aja, Ko. Boleh. Oke, thank you ya, Ko. Pasti lebih baik kali ini karena saya minta maaf juga data saya ada yang korup. Makanya banyak juga data yang nggak tersaji sih. Kalau tersaji semua mungkin lebih panjang lagi deh. Buat bulan depan aja mungkin, Ko. Bulan depan dipesan sama sama Ko JC ya, ngulang ke kualitas sama kuantitas sih. Kita per 3 bulan pakai topik baru. Oke. Oke, thank you, Ko. Thank you semuanya. Ya. NTD ya. Iya, ini minta Ko Jesse, aku nggak bisa nge-end-nya. Oke. Aku bantu N ya. Berarti ya. Kok bisa? Nggak. Stop recording dulu berarti ya. Harus Ko Jesse. Ya, oke. Oke, thank you semua. Malam. Oke, malam. Malam.